Assalamualaikum sahabat remaja, jumpa lagi dengan saya Gunawan di Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai pola asuh yang ideal. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Dan jangan lupa tonton sampai habis, oke? Oke, sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa usia remaja itu adalah usia di mana individu bukanlah kanak-kanak lagi, tapi juga belum dewasa. Ini kadangkala menempatkan remaja pada posisi sulit. Ketika ditanya dirinya hendak tampil dan ingin menunjukkan dirinya, ia kerap kali dicemooh. Tapi jika dia bertindak seperti anak-anak, dia akan dianggap kok masih kayak anak kecil. Padahal harusnya pada usianya sudah bukan anak-anak lagi. Nah, masa remaja ini seringkali disebutkan sebagai masa storm and stress atau badai dan tekanan. Apabila mereka menghadapi masalah, ia akan merasakan kalut, gampang, galau, bingung, dan semacamnya yang membawa mereka pada stres. Ya, mereka mudah mereka gampang stres. Kadang mereka mengalami kondisi sebentar senang, sebentar sedih. Itu karena memang mereka dalam masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Remaja itu adalah ambang antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Ada 3 tantangan tipikal yang secara umum biasa dihadapi oleh remaja. Arnett mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, konflik dengan orang tua. Nah, remaja ini karena dia sudah bukan kanak-kanak tapi belum dewasa, seringkali dia ingin menunjukkan sikap tapi orang tuanya menganggap dia belum dewasa. Nah, pada periode ini seringkali konflik dengan orang tua. Akhirnya orang tua kan bilang, kamu tuh belum gede, kamu masih kamu belum saatnya seperti itu. Tapi anak remaja itu, maksud saya, dia kan pengen tampil, tapi seringkali orang tuanya nggak mendukung. Akhirnya muncul konflik. Nah, dengan konflik dengan orang tua ini, di luar biasanya mereka cari penyeimbang. Bisa salah pergaulan, tapi mudah-mudahan enggak. Seperti itu. Itu yang pertama, konflik dengan orang tua. Yang kedua adalah perubahan mood yang cepat. Ini disebabkan faktor hormonal. Dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, ada perubahan-perubahan hormonal yang mana ini akan mengakibatkan perubahan minat yang cepat, termasuk emosi dan temperamen. Kadang mereka jadi gampang marah, gampang kesal, gampang sedih, dan segala macam yang seperti itu. Nah, perasaan yang mudah perubahan mood yang cepat ini akan membawa ke yang ketiga, yaitu perilaku beresiko. Dia gampang berubah, gampang marah, gampang sedih, dan sebagainya. Muncul perilaku beresiko, yaitu contohnya misalnya kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, seks pranikah, bullying, dan segala macamnya. Nah, untuk inilah sebenarnya peran orang tua terasa demikian penting dalam menerapkan pola asuh supaya anak tidak salah langkah. Sebenarnya anak remaja itu cuma pengen, lebih pantasnya dia nyari teman. Berlakulah sebagai teman bagi anak-anak yang sedang menjalani proses masa remaja. Nah, mereka butuh teman, jadi didengar, diarahkan, dikasih tahu gimana baiknya dengan cara yang baik, sehingga nanti tidak dirasa menggurui nasihat-nasihatnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari paling tidak ada 3 model pola asuh antara orang tua kepada anaknya. Berbicara dengan masalah remaja, kita harus cari pola asuh yang paling ideal. Pola asuh yang ideal itu gimana sih? Nah, di sini kita akan membahas. Yang pertama adalah otoriter. Otoriter adalah pola asuh di mana orang tua yang secara penuh memegang kendali serta pilihan, dan anak-anak tidak boleh berbeda pendapat dengan orang tuanya. Itu otoriter. Orang tua bilang A, anak-anak harus ngikut. Orang tua bilang merah, anak-anak harus mengikuti. Seperti itu. Yang kedua, demokratis. Demokratis itu adalah pola asuh di mana anak diberi kebebasan namun tetap dipantau. Anak memiliki pendapat, orang tua punya pendapat, cari titik temu, kemudian
dipertimbangkan baik buruknya saat itu diputuskan. Itu demokratis. Nah, yang ketiga adalah pola asuh permisif, di mana adalah pola asuh yang memberikan kebebasan mutlak kepada anaknya. Bila kita telaah 3 pola asuh itu antara otoriter, demokratis, dan permisif, mungkin ada yang berpendapat pola asuh terbaik adalah demokratis. Benarkah demikian? Nah, nanti kita telaah satu persatu ya. Masing-masing pola asuh itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Otoriter misalnya, kita lihat dampak baiknya dulu. Dampak baiknya adalah anak akan patuh dan taat dengan apa yang orang tua bilang, nurut akhirnya. Itu dampak positifnya. Nah, tapi dampak negatifnya adalah anak jadi gampang ragu, dia takut ngambil keputusan karena biasanya yang ngambil keputusan itu adalah orang tuanya. Yang ngambil keputusan itu adalah orang tuanya, bapaknya, ibunya, pokoknya orang tuanya. Jadi akhirnya dia tidak terbiasa untuk mengambil keputusan, dia bingung. Kalau misalnya nggak ada orang tuanya, dia akhirnya, aduh, mana yang harus saya pilih? Itu negatifnya. Positifnya tadi dapat menciptakan anak yang penurut. Kemudian masuk ke pola asuh yang kedua, yaitu pola asuh demokratis. Dampak baiknya adalah anak dilatih untuk mampu mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan atas keputusan yang dia ambil. Dampak kurang baiknya adalah anak akan selalu menuntut dasar pertimbangan dan pendapat atas keputusan yang diambil oleh orang tua untuk anaknya. Misalnya, orang tua memutuskan hal yang berbeda dengan anaknya. Anaknya pasti nanya, kenapa, dan kenapa. Dipertimbangkan terus. Walaupun sebenarnya larangan orang tuanya tuh baik, tapi anak-anak tuh maunya, kenapa saya nggak boleh? Kenapa saya harus ngikut? Kenapa dan kenapa? Akhirnya diskusi terus. Itu dampak buruknya. Dampak baiknya memang dia berani ngambil keputusan dan mengambil sikap dalam problem yang anak-anak tersebut atau anak remaja tersebut hadapi. Itu demokratis. Nah, untuk pola asuh permisif, yang mana itu adalah pola asuh yang membebaskan, memberikan kebebasan mutlak, yang merupakan kebalikan dari otoriter. Dampak kurang baiknya adalah menghasilkan anak yang tidak patuh aturan atau semaunya. Akhirnya nanti ketika di dalam kehidupan bermasyarakat, mereka akan berpikir, orang tua saya aja nggak ngasih larangan ini itu, kenapa Anda melarang saya, mendikte saya? Mungkin itu dampak negatifnya. Ada nggak sih dampak positifnya? Ada. Nah, dampak positifnya adalah anak tuh bisa mengeksplor kemampuannya, keinginannya. Akhirnya seluruh potensi dan kreativitas yang ada di dalam dirinya itu akan tergali secara maksimal karena tidak ada larangan dari pihak manapun, dikeluarkan semuanya. Itu positifnya. Negatifnya yaitu jadi anak yang semau-maunya aja, nggak taat aturan. Aturannya adalah aturan yang dibentuk oleh individu tersebut. Nah, untuk itulah orang tua hendaknya mampu untuk memposisikan diri kapan dia bersikap otoriter, demokratis, dan permisif. Nah, jadi yang ideal yang mana? Yang ideal adalah pola asuhnya gabungan antara ketiganya. Orang tua harus paham kapan dia harus bertindak otoriter. Tentu untuk situasi yang sangat genting seperti kenakalan remaja, orang tua wajib otoriter. Kenapa? Daripada dia maksudnya anak remajanya itu jatuh ke masalah yang lebih dalam, orang tua saat ini perlu keras, perlu otoriter supaya tidak berlarut-larut permasalahannya. Nah, kalau untuk melatih kemandirian, gimana anak bisa ngambil keputusan, gimana anak bersikap, gimana anak menentukan apa yang harus dia pilih, itu tentunya harus dilatih dengan pola asuh yang demokratis biar agar nantinya ketika dia beranjak dewasa, dia menghadapi masalah, dia ngerti saya harus ngapain, siapa yang harus milih apa yang harus saya kerjakan. Nah, kemudian bila melihat anak tersebut ternyata sudah berpotensi dalam bidang yang digeluti, katakanlah anak itu punya bakat atau punya kemampuan di bidang seni rupa atau kesenian lah. Orang tua tahu dia punya bakat di bidang itu dan ternyata mungkin orang tuanya kurang memiliki kemampuan dalam bidang kesenian. Dibebaskan saja dulu, pertama diarahkan, setelah terlihat dia bisa,
diberikan kebebasan penuh, akhirnya nanti dia bisa mengeksplor, bisa menggali segala yang ada di dalam dirinya, dan dia bisa menguasai kemampuan kesenian itu sendiri. Seperti itu. Jadi orang tua itu harus mengerti kapan dia harus menentukan sikap otoriter, demokratis, dan permisif yang memberikan kebebasan bagi anak tersebut. Nah, anak-anak itu anak-anak itu terlahir di zaman yang beda dengan orang tuanya. Itu penting untuk dipahami. Jangan membandingkan istilahnya, dulu kayaknya saya nggak gitu-gitu banget deh. Ya zamannya beda gitu. Nah, karena itu orang tua juga harus paham zamannya sekarang seperti apa, cocoknya seperti apa, dan bagaimana supaya anak yang terlahir menjadi anak yang baik, soleh, dan bermanfaat nantinya, bermanfaat bagi masyarakat dan negara nantinya. Sebagaimana quotes dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Itu perlu diingat. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Anak hidup bukan di zaman kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan zaman. Sehingga anak itu terbentuk menjadi anak yang baik. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau saran boleh ditulis di komen. Dan jangan lupa untuk di-share. Jangan sampai ilmunya ini hanya berhenti di Anda, hanya berhenti di kamu. Share, berbagi ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain merasakan manfaatnya. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri.